Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad karamal abai wal ummahat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilmah. Oke, kita lanjut pengajian kita tentang kitab Ayyuhal Walad yang masih berkaitan tentang ruh yang terpisah dari jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal walad ij'al himmataka fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mautu fil badani li'anna manzilaka qabro wa ahlul maqabir yang tangdiruna ka fi kulli lahdatin mata tasilu ilaihim iyaka antasila ilaihim bila zadin. Di sini dikatakan, wahai anakku, ya ayuhal walad, wahai anakku, ij'al, jadikanlah himmataka keinginanmu, ghirahmu yang kuat, firruhi di dalam ruhmu, wal hazimata, dan tetaplah semangat beribadah kemarin, fin nafsihi di dalam dirimu. Wahai jiwa, kuatkanlah, tetapkanlah yang kuat atas keinginanmu dan tetaplah semangat di dalam dirimu, di dalam jiwamu. Wal mauta, dan jadikanlah kematian, fil badani di dalam pada jasadmu, li'anna mangzilaka, ingat, karena sesungguhnya tempatmu kembali itu adalah al-qabru, kuburan. Wahai jiwa, wahai ruh, ingatlah, tetaplah semangat beribadah kepada Allah, tetaplah kamu tetap semangat ghirah di dalam beribadah, karena ingatlah sesungguhnya tempatmu kembali adalah kuburan. Kamu bakal meninggal. Wa ahlul maqabir, dan sesungguhnya ahli kubur, ahli kuburan, orang yang sudah meninggal, iku yang tadhiruka, selalu menunggumu, selalu melihatmu, fi kulli lahdatin, dari setiap saat. Jadi orang yang sudah meninggal itu pada saat ketika melihat kita hidup di dunia ini, dia selalu mengangan-angan kapan dia datang, kapan dia datang, kapan dia meninggal juga. Jadi pada saat ketika kita meninggal, itu hakikinya orang yang berada di alam kuburan itu menyambut kita. Kalau seandainya kita datangnya dengan baik, ya mereka akan menyambut dengan itu cara yang baik. Tapi kalau kita buruk, ya sebaliknya. Yang tadhiruna, mereka selalu itu melihat kita, mereka selalu menunggu kita, fi kulli lahdatin, dari tiap-tiap saat. Mata tasilu ilaihim, kapan si fulan itu sampai kepada kita, kapan si fulan itu wafat, meninggal. Iyakah, takutlah kamu, atau janganlah sekali-sekali kamu, antasilu, bila sampai, ilaihim pada mereka, bila zadin, dengan tanpa bekal. Wahai jiwa, wahai ruh, semangatlah kamu tetap beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya kamu itu besok akan meninggal. Kamu besok itu akan meninggal. Ketahuilah wahai orang yang masih hidup, ketika kamu berada di atas muka bumi ini, ketika kamu berada di dunia,
itu orang yang berada di alam kuburan itu selalu merindukanmu, selalu mengangan-angan kapan kamu datang menyusul mereka. Kapan kamu datang menyusul mereka? Sampai-sampai di sini dikatakan, wahai orang yang merasa hidup di dunia, janganlah sekali-sekali kamu besok ketika sampai kepada mereka dengan tanpa membawa bekal. Dengan tanpa membawa bekal. Kemarin dikatakan bahwa orang yang pada saat ketika sudah meninggal itu dia izin sama Allah untuk minta dihidupkan kembali. Tujuannya apa? Ingin melakukan amal solih. Kembalinya seperti itu. Mumpung kita masih hidup di dunia, beramal solih, banyakkan bekal di dalam menjemput itu kematian kita. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala berkata, sahabat Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq karramallahu wajhah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadil ajsad, ini jasad, iku qafasul tuyur, jasad ini bagaikan sangkar burung, au tablu dawab, atau kandang binatang yang melata. Jasad kita ini bagaikan kandang, terus rohnya itu seperti burung. Jadi jasad kita ini seperti kandang, rohnya itu seperti burung. Atau dikatakan di sini jasad itu bagaikan kandang, roh itu seperti binatangnya yang melata. Fatakafar, maka berfikirlah wahai jiwa, fi nafsika, pada dirimu, min ayyihima, kamu tuh tergolong dari yang mana? Dia dari yang sangkar burung atau tempat kandang binatang yang melata? Antau tahu kamu, in kunta, bila ada sapa kamu, minal tuyur, dari golongannya burung, sangkar burung, alawiyah, fahina tasma'u tina tibtin irji'i ila rabbiki. Kalau seandainya kamu itu tergolong sangkar burung, ketika kamu mendengar panggilannya dari Allah, irji'i ila rabbiki. Di dalam surat Al-Fajr dikatakan, di sini dikatakan bahwa ya ayhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu wahai jiwa yang tenang dengan ridho, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau seandainya dikatakan di sini tadi dikatakan bahwa kita itu tergolong ruh atau jasad yang ibaratkan tadi sangkar, ruhnya itu burung. Irji'i, kembalilah ila rabbiki, pada Tuhanmu. Pada saat ketika mendapat panggilan dari Allah, ketika kita mendengar, kembalilah wahai ruh, tatiru sa'idatan, maka ruh itu naik ke atas. Naik ke atas ila antaqa'ada, hingga sampai gugasan di sana, sampai ke arus itu di sana. Fi aliyan buruzil jannah, sampai mereka berada di dalam surga. Jadi di sini dikatakan bahwa di dalam kitab Ruh karangannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ruh itu terbagi menjadi dua. Satu, ruh orang yang mendapat nikmat dari Allah. Ada kalanya yang kedua, ruh yang mendapatkan azab dari Allah. Ketika kita dikategorikan ruh yang mendapat nikmat, di sini ketika kita mendapat panggilannya dari Allah, maka ruh kita bisa pergi kemana-mana. Kalau di kitab Ar-Ruh tadi yang saya katakan ada 8 tempat yang bisa dikunjungi oleh ruh-ruh orang yang mendapat nikmat dari Allah. Salah satunya di sini dikatakan ruh yang mendapatkan nikmat
ruh tadi yang baik, maka ketika mendapat panggilan dari Allah maka dia akan naik ke atas dan menuju ke dalam surganya Allah. Tetapi orang ruhnya yang mendapatkan siksa itu tidak bisa naik, sehingga itu mereka merasakan siksaannya dari Allah di alam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti bulan Ramadan seperti ini, seluruh ruh jasad itu tidak akan disiksa oleh Allah, mendapat ampunan dari Allah, kecuali satu ruh yang selalu tetap disiksa oleh Allah walaupun pada malam Lailatul Qadar, yaitu ruhnya orang yang melakukan jual beli riba. Orang yang riba itu walaupun di bulan Ramadan, walaupun di dalam Lailatul Qadar, dia tetap mendapatkan siksaan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ketika mendapat panggilan dari Allah, maka ruhnya orang yang beriman itu tadi, ruhnya orang yang banyak ibadahnya, maka naik ke arsy menuju surganya Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtazzal arsyur rahman min fawqi Sa'id bin Mu'ad bin Jabal. Bergoncang aras pada saat ketika meninggalnya sahabat Nabi Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad bin Jabal. Wal'iyadu billah, dan kita minta perlindungan dari Allah. In kunta, bila ada sapa kamu minad dawabi, kita selalu meminta ampunan, meminta pertolongan kepada Allah. Semoga ruh dan jasad kita itu tidak tergolong dari ruh dan jasad, diibaratkan seperti tempat kandangnya binatang yang melata. Pada saat ketika binatang yang melata itu tadi, ketika dia mendapat panggilan dari Allah, maka binatang itu tidak akan bisa terbang menuju ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Allah Ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Kata Allah, mereka itu seperti binatang yang melata, melainkan mereka itu adalah sesat. Fala ta'man, maka janganlah kalian jadikan intiqala, pindahnya kamu, meninggalnya kamu dari dunia ke alam kubur itu, min zawalid dari ilal hawiyatil lannar. Jangan sampai kamu itu jadikan kematiannya kamu itu, pindahnya kamu dari dunia untuk menuju ke alam kubur itu bagaikan pindahnya dari rumah menuju ke neraka hawiyah. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Menjadikanlah jiwamu, jasadmu bagaikan tadi kandang burung yang pada saat ketika dia meninggal, jasadnya di dalam kubur, tetapi ruhnya bisa naik ke atas di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, di sini dikatakan jangan sampai pindahnya kamu, jangan sampai wafatnya kamu itu bagaikan orang pindah dari rumah menuju ke dalam sudut neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Rawiya Annal Hasan Al-Basri rahimahullah taala, diceritakan dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang waliullah, menyatakan bahwa u'tiya syarban mimma'il barid, sesungguhnya saya itu diberi minum yang mana airnya itu baridin, sangat dingin. Fa'akhadhal qabaha, fa'akhadha, maka mengambil sapa saya al qadaha ing wadah besar, ibarat seperti gelas. Wa ghusya, dan menuangkan sapa saya alaihi pada itu gelas. Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya saya itu diberi air yang sangat dingin. Kemudian saya ambil air itu sampai tempat saya tumpahkan. Pada saat ketika saya ingin meminumnya, wasaqata biyadi, hanya saya teringat, hanya saya pingsan. Wasaqata, dan pingsan, jatuh
miyadihi. Akhirnya air itu jatuh dari tangannya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pingsan. Falamma afaqa, maka ketika sudah siuman, ketika sudah bangun sapa Hasan al-Basri, kila ditanya, ma laka ya Abi Sa'id. Kata Hasan al-Basri, dia ditanya, apa yang menjadikan kamu itu pingsan, apa? Dia berkata, zakartu umniyatan ahlun nar, sesungguhnya saya itu ingat akan teriakannya penduduk neraka. Kata penduduk neraka, kenapa? Hina yaqulu li ahlil jannah. Pada saat ketika itu penduduk neraka teriak atau berangan-angan ngomong dengan orang yang ahli jannah, ahli surga. An afidu alaina mimma'in aw mimma razaqakumullah. Wahai orang yang di dalam surga, wahai orang yang berada di dalam surga, berikanlah kami minum, berikanlah pada kami ini mimma'in dari air. Tolong wahai penduduk surga, beri kami minum, mimma'in dari minum, au mimma atau sesuatu razaqakumullah, atau sesuatu itu yang Allah beri nikmat kepada kalian. Tolong beri kami dalam keadaan lapar, kami dalam keadaan haus. Jadi orang yang pada saat ketika seperti itu di dalam neraka, naudzubillah min dzalik, merasakan panas, haus, lapar. Sehingga pada saat ketika mereka dalam disiksa seperti itu, mereka itu teriak, meminta makanan, meminta minum kepada orang ahli jannah. Dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis, karangnya Imam Nawawi, di dalam matanya diterang oleh Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti, bahwa ahli neraka, di dalam neraka itu ada namanya makanan yang dimakan oleh itu penduduk neraka, yang mana terbuat dari buah ghislin. Buah ghislin itu diceritakan buah yang bulat, berduri, buahnya itu berduri, dilingkari dengan duri, yang mana durinya itu buah itu terbuat dari perak, yang mana peraknya itu yang sudah dipanaskan pakai api neraka. Sehingga diceritakan pada saat ketika buah ghislin itu dimakan oleh penduduk neraka, bahwa ketika ditelan masuk buah ghislin itu masuk ke dalam jasadnya, maka usus-ususnya akan pecah. Buah yang dimakan bukan malah kenyang, tetapi malah menyiksa dirinya. Nauzubillah min dzalik. Itulah siksaan, nasib-nasib ruh atau jasad yang mana pada saat ketika hidup di dunia tidak mau beramal. Mereka menyia-nyiakan amal, mereka tidak mau beramal, seakan-akan bahwa mereka itu hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Ketahuilah tadi di atas bahwa kita akan meninggal semuanya. Oleh maka itu, untuk menjemput suatu kematian kita disuruh memperbanyak amal. Jangan sampai tadi kita pada saat ketika pulang ke alam kubur dengan tidak membawa apa-apa. Kalau bisa saya ibaratkan, hidup kita di dunia ini bagikan kita wisata. Pada saat ketika kita wisata menuju ke suatu tempat, maka pada saat ketika kita berada di tempat wisata itu, sekiranya kita belilah benda-benda yang mana benda itu sekiranya bisa kita bawa pulang kampung kita, oleh-oleh. Jangan sampai membeli makanan atau bekal yang mana sekiranya bisa habis di sana. Ibaratnya seperti itu. Begitu juga ketika kita hidup di dunia, jangan hanya kita hidup di dunia untuk mencari bekal dunia, tetapi lupa atas bekal akhirat. Sehingga kita pada saat ketika datangnya ajal, ketika kita didatangi oleh maut, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, kembali kepada Allah dengan tangan kosong, tidak membawa amal. Na'udzubillah min dzalik.
mumpung kesempatan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan dari setiap amalan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan berkah. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, semuanya membawa iman Islam, sehingga dikategorikan jiwa yang tenang, mendapat ridhonya Allah, kumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga kita, sahabat kita, terutama kedua orang tua kita, kumpul di dalam surga Allah, mendapat syafaat dengan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.